Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izan Rafael dari kelas 105. Saya akan menjelaskan materi tentang konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi dalam suatu negara yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintah serta perlindungan hak-hak warga negara. Tanpa konstitusi, negara akan kehilangan arah dan legitimasi dalam menjalankan kekuasaan dalam konteks Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 yang berfungsi sebagai konstitusi yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara, mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat secara seimbang. Lalu yang selanjutnya itu ada fungsi dari konstitusi. Apa aja fungsi dari konstitusi? Yang pertama, itu sebagai pembatas kekuasaan, mencegah pemerintah bertindak sewenang-wenang, dan melindungi hak warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua itu sebagai perlindungan hak asasi manusia, HAM, menjamin dan melindungi kebebasan serta hak-hak dasar setiap warga negara. Yang ketiga, sebagai mengatur lembaga negara, menetap struktur fungsi dan hubungan antar lembaga pemerintah, eksekutif dan legislatif dan edukatif. Nah, dan yang selanjutnya itu ada jenis-jenis konstitusi. Apa aja jenis-jenis konstitusi? Yang pertama itu ada konstitusi tertulis. Apa itu konstitusi tertulis? Konstitusi tertulis merupakan perkumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Adapun contoh dari konstitusi tertulis yaitu yang pertama itu UUD 1945, yang kedua itu UUD RIS, yang ketiga ada UUD sementara, dan yang keempat adalah UUD 19 hasil amandemen. Nah, yang kedua itu ada konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis itu disebut sebagai konferensi tersebut. Konferensi sendiri itu memiliki arti sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Terus contohnya itu kayak misalnya keputusan dari MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah secara mufakat. Terus pidato presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus 1945 dan pidato presiden sebelum MPR melakukan sidang tersebut. Presiden sebagai kepala negara telah menyiapkan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang. Terus seperti adat dan istiadat contohnya. Selanjutnya itu adapun tujuan dari konstitusi. Nah, tujuannya itu yang pertama mewujudkan keadilan. Nah,
mewujudkan keadilan ini mencapai keseimbangan dan kepatuhan dalam kehidupan masyarakat. Jadi ini menyimbangkan keadilan dan keputusan dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang kedua itu ada menciptakan ketertiban. Nah, jadi itu menciptakan ketertiban itu menjamin ketenteraman ya, tentraman dan stabilitas tentraman masyarakat. Nah, yang ketiga itu menjamin kemerdekaan dan kesejahteraan. Nah, jadi itu menjamin kemerdekaan dan kesejahteraan itu melindungi kebebasan dan mewujudkan kemakmuran bersama. Jadi sekian saja dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.